Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang soal-soal terkait infeksi saluran pernafasan atas. Tetapi sebelum kita masuk ke soal, mungkin akan saya review sedikit terkait macam-macam infeksi pada saluran pernafasan. Nah, jadi yang hari ini kita bahas adalah infeksi saluran pernafasan ya. Nah, infeksi saluran pernafasan ini dibagi dua secara garis besar. Ada infeksi saluran pernafasan atas dan ada infeksi saluran pernafasan bawah. Nanti panduan untuk menjawab soalnya atau guideline-nya itu sendiri-sendiri. Yang atas itu dia sendiri, yang bawah juga sendiri. Untuk infeksi saluran nafas atas, infeksi saluran pernafasan atas itu macam-macamnya, ada terdiri dari akut bronkitis, ada akut bronkitis, kemudian ada akut otitis media, ada akut rhinosinusitis, kemudian ada common cold atau salesma, kemudian ada influenza, beda ya influenza dengan salesma. Kemudian ada epiglottitis, ini pada epiglotisnya. Kemudian ada juga akut trakea, ya trakeitis. Jadi infeksi pada bagian trakea itu dia masuk ke bagian sini. Akut di bronkitis ini untuk terapinya nanti dia hampir sama dengan akut bronkitis. Nah, kemudian apalagi yang kurang ya? Epiglottitis, kemudian laringitis. Kemudian ada faringitis. Dan tonsilitis. Itu yang infeksi saluran nafas atas. Kalau bawah ini pneumonia. Nah, untuk pneumonia sendiri, ini kan ada dua, ada CAP yang pneumonia didapatkan dari masyarakat dan ada HAP pneumonia yang didapatkan dari rumah sakit. Nah, seperti infeksi nosokomial ya. Jadi masuk rumah sakitnya itu tidak dengan diagnosis pneumonia, tetapi setelah dirawat minimal 2 hari di rumah sakit, tiba-tiba dia mengalami pneumonia, itu baru HAP. Untuk HAP sendiri itu dibagi menjadi dua, yang non ventilator, yang tanpa menggunakan ventilator ya HAP ini sendiri, dan yang menggunakan ventilator namanya ventilator acquired pneumonia gitu. Nah, jadi ini macam-macam infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan. Aduh Bu, banyak banget. Nanti antibiotiknya gimana milihnya? Antibiotik aja kan banyak. Jadi teman-teman, jangan pusing duluan, karena yang perlu diingat, terutama untuk infeksi saluran pernafasan atas, itu hampir semuanya pilihan utamanya adalah golongan penisilin atau amoxicillin gitu. Karena biasanya infeksi saluran pernafasan atas itu sifatnya ringan, kecuali pada epiglottitis sendiri ini yang terapinya memang berbeda dari yang lainnya. Nah, kemudian tidak semua infeksi saluran napas atas, jadi prinsipnya tidak semua infeksi saluran pernapasan atas itu memerlukan antibiotik, tidak selalu, tergantung nanti kondisinya seperti apa. Nanti itu bisa dibaca di guideline, nanti kita bahas di guideline-nya. Kemudian kalaupun dia butuh antibiotik, itu secara umum first line-nya, jadi pilihan utamanya itu adalah amoxicillin ya. Jadi golongan penisilin terutama amoxicillin. Nah, itu pilihan utamanya baik pada dewasa ataupun pada anak. Nah, kemudian yang memang sedikit berbeda itu adalah pada epiglottitis. Kalau epiglottitis ini dia pilihan utamanya tidak lagi menggunakan amoxicillin, tetapi dia sudah menggunakan cephalosporin generasi ketiga.
Nah, ini yang membedakan. Kalau yang lain itu pilihan utama mainnya adalah di amoksisilin untuk infeksi saluran nafas atas, gitu ya. Nah, sekarang ini antibiotiknya. Secara umum untuk infeksi saluran nafas atas itu first line-nya adalah amoksisilin. Kecuali epiglotitis. Kalau ini first line-nya cefalosporin generasi 3. Nah, jadi mau dia akut bronkitis, otitis media, rhinosinusitis, ataupun yang lainnya, ketika dia memang memerlukan antibiotik, maka first line-nya itu adalah amoksisilin. Tetapi balik lagi tadi Ibu sampaikan, tidak semua kondisi infeksi saluran nafas atas itu memerlukan antibiotik, karena bisa jadi infeksinya itu disebabkan oleh infeksi virus. Nah, jadi dia tidak memerlukan antibiotik, tapi nanti yang diperlukannya adalah antivirus gitu ya, terutama pada kasus influenza. Nah, oke, itu sedikit review ya dari Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi reviewnya. Oke, jadi yang pilihan antibiotik tadi yang utama amoksisilin kecuali kasus epiglotitis. Nah, terus Bu, nanti bagaimana kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan amoksisilin? Nah, pertama, jika pasien dia alergi dengan penisilin, jika pasien alergi dengan golongan amoksisilin atau golongan penisilin, selama alerginya itu bukan alergi pada tipe 1 hipersensitivitas, jadi bukan reaksi hipersensitivitas, bukan anafilaksis, maka teman-teman boleh memberikan pasiennya ini cefalosporin, boleh dikasih cefalosporin, boleh dikasih doxycycline, golongan tetrasiklin ya, doxycycline, kemudian boleh dikasih quinolone atau diberikan clindamycin. Jika alerginya hanya pada reaksi hipersensitivitas itu yang tipe 4, hanya ras kemerahan pada kulit, misalnya ketika dia menggunakan amoksisilin, maka boleh teman-teman rekomendasikan ini. Itu. Tetapi itu ya, kalau ini alergi hipersensitivitas tipe 4. Tetapi kalau di hipersensitivitas tipe 1, jadi kalau sampai hipersensitivitas tipe 1 berupa reaksi anafilaktik, jadi shock anafilaktik gitu ya, maka paling aman itu semua antibiotik beta-laktam itu tidak digunakan. Itu jadi untuk hipersensitivitas tipe 1 seperti reaksi anafilaksis, maka semua antibiotik beta-laktam tidak digunakan. Apa saja antibiotik beta-laktam? Ada yang masih ingat antibiotik beta-laktam? Yuk, ada yang masih ingat? Nah, yang termasuk antibiotik beta-laktam ini ada penisilin, berarti semua golongan penisilin, amoksisilin itu tidak boleh digunakan. Kemudian ada cefalosporin, mau generasi 1 sampai generasi 5 itu juga nggak boleh digunakan karena dia punya struktur beta-laktam. Sama-sama, jadi dia punya struktur yang sama, itu sama sekali nggak boleh digunakan. Kemudian golongan karbapenem seperti
meropenem gitu ya, itu juga nggak boleh digunakan. Dan terakhir golongan monobaktam seperti Azithrionam itu juga nggak boleh digunakan. Nah jadi kalau dia hipersensitivitas tipe 1, maka jangan sekali-kali menggunakan antibiotik golongan beta-laktam yang punya struktur beta-laktam gitu. Nah teman-teman, kalau misal tidak ada keterangan dia sensitifnya tipe berapa gitu, maka sebisa mungkin cefalosporin ini juga dihindari. Kalau tidak ada keterangannya apakah dia hanya kemerahan pada kulit atau dia sampai anafilaktik, maka di sini kalau yang dia termasuk golongan beta-laktam maka sebisa mungkin dihindari penggunaannya. Jadi cefalosporin itu sebisa mungkin dihindari tanpa keterangan. Tapi kalau ada keterangan, oh dia hanya reaksinya kemerahan gitu pada kulit, tidak sampai shock anafilaktik, hasil diagnosis itu masih menunjukkan dia hipersensitivitas tipe 4, maka itu masih boleh digunakan. Tuh. Nah, ya bisa dipahami ya obat yang digunakan, antibiotiknya. Kemudian yang bisa digunakan lagi kalau misalnya dia punya resiko alergi, itu yang bisa digunakan makrolida. Makrolida itu seperti erythromycin, ya ini tadi seperti erythromycin gitu. Kemudian clindamycin ini termasuk golongan makrolida. Tadi saya menyebutkan namanya. Kalau clindamycin ini makrolida. Jadi kalau golongannya, golongan cefalosporin, golongan tetracycline, quinolone, dan makrolida itu yang bisa digunakan. Gitu. Nah, ini yang bisa digunakan pada kasus infeksi saluran pernapasan atas ya. Ini resumen secara singkatnya tuh seperti ini gitu. Jadi secara garis besar yang digunakan adalah amoxicillin untuk terapi utamanya, tetapi kalau ada kondisi seperti alergi, maka sebisa mungkin dihindari penggunaan ampicillin, diganti dengan golongan lain yang jauh lebih aman. Nah, kecuali tadi untuk epiglutitis, kalau untuk epiglutitis itu pilihan utamanya adalah cefalosporin generasi ketiga ya, gitu. Oke. Nah, ini mungkin sedikit saya reviewkan guideline yang jadi panduan penggunaan antibiotik pada kasus infeksi saluran pernafasan atas. Itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini ada resumanya juga. Nah, di sini tadi menunjukkan ini macam-macam infeksi pada saluran pernafasan atas. Tadi ada akut bronkitis dan akut rhinitis, ada akut otitis media, ada akut rhinosinusitis, ada common cold atau salesma, ada epiglottitis, ada influenza, laryngitis, pharyngitis, dan tonsilitis. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan tidak semua kondisi itu sebenarnya membutuhkan terapi antibiotik, gitu ya. Nah, contoh nih yang pertama seperti akut bronkitis dan rhinitis, ini sebenarnya yang diobati adalah gejalanya. Sedangkan antibiotik itu tidak direkomendasikan kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah tegak kalau bronkitisnya disebabkan oleh bakteri. Nah, kemudian yang kedua ada akut otitis media. Nah, akut otitis media di sini dia memang memerlukan antibiotik dan lagi-lagi tadi Ibu sampaikan first line-nya adalah amoxicillin. Itu dosisnya ini 80 sampai 90 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi dalam 2 dosis ya. Kemudian ada akut rhinosinusitis. Nah, kalau akut rhinosinusitis ini nanti dilihat dulu kasusnya apakah berat atau tidak. Kalau memang akut rhinosinusitisnya itu dia disebabkan oleh bakteri, gitu ya, maka boleh di sini digunakan antibiotik dan antibiotiknya adalah amoxicillin. Itu. Kemudian untuk kasus common cold atau salesma, nah, salesma ini beda sama influenza sama flu. Teman-teman harus bisa memahami. Nanti jangan sampai common cold itu dikira influenza atau influenza itu sama aja dengan salesma. Beda. Kalau common cold itu dia tidak demam, tidak ada gangguan pencernaan, tidak ada mual, muntah gitu. Sedangkan influenza itu disertai demam. Kemudian bisa juga disertai dengan gangguan pencernaan seperti mual, muntah gitu ya.
Nah, kemudian yang membedakan lainnya apa? Salesma. Kalau salesma itu biasanya hidung tersumbat, sedangkan kalau influenza tidak sampai tersumbat. Gitu. Jadi kalau yang influenza itu lebih berat, yang dirasakan pasien bisa sampai demam yang tinggi, bisa sampai mual dan muntah gitu. Sehingga sebenarnya treatment untuk mereka pun berbeda. Nah, untuk Kamangkot atau Salesma ini biasanya kita hanya obati gejala klinisnya saja yang mengikuti. Misalnya hidung tersumbat, maka kita kasihlah obat untuk mengatasi hidung tersumbat seperti pseudoephedrine, itu ya yang digunakan biasanya obat-obat untuk mengatasi salesmanya. Sedangkan antibiotik di sini tidak direkomendasikan. Nah, kemudian untuk influenzanya sendiri. Nah, untuk influenzanya sendiri di sini sebenarnya diusahakan itu ada vaksin, kan memang ada vaksin ya untuk influenza. Ini tujuannya untuk pencegahan. Nah, influenza ini disebabkan kan kebanyakan oleh virus ya. Nah, apakah antivirus di sini boleh digunakan, Bu? Nah, selama penggunaan antivirus itu pada 48 jam pertama gitu ya. Jadi setelah onset yang terjadi, kita menggunakan antivirus dalam 48 jam pertama setelah onsetnya. Nah, itu hasil penelitian menunjukkan dia bisa mengurangi angka kejadian sakitnya itu selama 1 hari berkurang lebih cepat dibandingkan tidak minum antivirus. Gitu. Nah, kemudian untuk laringitis ini juga sama gitu ya. Di sini yang diobati adalah gejala klinisnya gitu. Sedangkan antibiotik juga sama, tidak diperlukan. Kemudian kalau epiglottitis, nah ini tadi yang Ibu bilang berbeda sedikit. Kalau yang lain itu first-line-nya ke amoxicillin, kalau epiglottitis dia penggunaannya adalah kombinasi dari intravena cephalosporin generasi ketiga gitu ya, dikombinasi dengan Staphylococcus gitu. Boleh nggak Bu kalau sediaannya tunggal? Boleh, kalau tapi menggunakan kalau mau monoterapi itu yang digunakan ceftriaxone atau cefotaxim gitu, atau ampicillin sulbactam. Itu penggunaan monoterapinya. Sedangkan kalau dikombinasi itu cephalosporin generasi ketiga. Oke, jadi kalau untuk epiglottitis itu bisa menggunakan kombinasi cephalosporin generasi 3 dengan anti-Staphylococcus agennya, atau hanya menggunakan intravena tunggal ya, penggunaan dari cephalosporin tadi sendiri seperti ceftriaxone, cefotaxim itu bisa digunakan secara tunggal. Itu untuk yang epiglottitis. Kemudian untuk faringitis dan tonsilitis, ini tergantung nanti skornya. Jadi bisa lihat skornya. Kalau skornya itu kisarannya 3, jadi lebih dari 3, ini nanti dilihat hasil kulturnya. Kalau dia positif bakteri, maka boleh digunakan antibiotik. Tetapi kalau misalnya bukan positif bakteri, maka tidak direkomendasikan juga antibiotik. Tetapi nanti kalau skornya lebih tinggi dari 5 gitu ya, maka antibiotik memang sudah perlu digunakan. Jadi lihat skornya. Tuh. Nah, oke. Ini ada, kalau teman-teman baca, ini juga ada penjelasannya gitu ya. Nah, Kamangkot atau Salesma, ini tadi di sampingnya ada influenza juga di sini. Salesma ini sama sekali tidak membutuhkan antibiotik gitu ya. Jadi yang kita atasi di sini itu hanya gejala klinisnya menyertai misalnya hidungnya tersumbat, maka diatasi hidung tersumbatnya gitu. Karena hasil penelitian itu menunjukkan tidak ada manfaat gitu, tidak ada bedanya yang menggunakan antibiotik sama tidak pada kasus salesma gitu. Jadi tidak ada bukti yang cukup mengatakan kalau antibiotik itu lebih efektif digunakan pada kasus salesma, sehingga pada kasus salesma itu antibiotik tidak digunakan. Kemudian pada influenza. Nah, kalau influenza di sini vaksinnya diusahakan diberikan vaksin sebagai pencegahan. Nah, Bu boleh nggak dikasih antivirus tadi? Kan sudah Ibu sampaikan boleh gitu pada kasus influenza karena penyebabnya adalah virus. Nah, tetapi pemberian antivirusnya itu diusahakan dimulai dalam waktu 48 jam semenjak onset. Jadi kalau lebih dari itu manfaatnya kurang. Jadi kalau kita sudah memang terkena influenza gitu ya, dari onset terjadinya itu dalam waktu 48 jam itu boleh kita
menggunakan antivirusnya. Tetapi kalau lewat dari sana itu manfaatnya berkurang. Dan penggunaan antivirus ini mengurangi 1 hari perpanjangan penyakit gitu. Kalau dia tanpa antivirus 7 hari misalnya sembuhnya. Kalau dengan antivirus itu 6 hari gitu. Itu bedanya. Di situ berdasarkan hasil penelitian seperti itu. Dia bisa mengurangi durasi penyakit itu 1 hari. Nah, di sini antivirus yang bisa digunakan ini misalnya adalah oseltamivir atau Tamiflu, patennya ada Zanamivir juga, Relenza patennya. Ini yang bisa digunakan gitu pada kasus influenza. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini dia bilang juga di influenza antibiotik empirik itu tidak boleh dilanjutkan kalau ternyata tegak sudah kasusnya itu di influenza karena virus gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia dapat antibiotik, tetapi ternyata setelah hasil diagnosis ternyata pasiennya adalah influenza gitu. Karena virus maka antibiotik tidak boleh lagi dilanjutkan, tidak disarankan untuk dilanjutkan gitu. Nah, kemudian lanjut ke rhinosinusitis. Nah, tadi rhinosinusitis di sini dilihat dulu kasusnya berat atau ringan. Tuh. Nah, di sini antibiotik dia bilang hanya diberikan kepada pasien yang sudah mengalami akut rhinosinusitis yang berat atau mengalami komplikasi gitu. Nah, di sini tadi antibiotik yang disarankan first line-nya tadi amoxicillin gitu. Tetapi balik lagi kalau misalnya dia alergi gimana? Kalau dia alergi penisilin, maka bisa menggunakan tadi mau golongan makrolida atau golongan fluoroquinolone itu masih bisa digunakan. Nah, atau dia bisa juga menggunakan trimethoprim sulfamethoxazole gitu. Kalau pasiennya alergi terhadap penisilin. Oke, sekarang kita ke otitis media. Nah, di otitis media ini yang jadi pilihan terapi utamanya itu adalah amoxicillin. Tuh. Nah, nanti dilihat apakah terjadi perbaikan atau tidak dalam waktu 48-72 jam. Kalau tidak ada perbaikan dalam waktu 48-72 jam, maka bisa diberikan amoxicillin yang dikombinasi dengan asam klavolanat gitu ya. Atau diberikan ceftriaxone. Tadi diberikan ceftriaxone, cephalosporin generasi ke dia merupakan generasi ketiga ya. Itu terus ceftriaxone itu juga bisa kita gunakan pada anak-anak sebagai pilihan kedua kalau misalnya anak-anaknya mengalami muntah ya. Itu. Nah, kemudian kalau trimethoprim sulfamethoxazole, erythromycin, makrolida itu disampaikan tidak terlalu efektif pada kasus akut otitis media. Tetapi kalau pada yang lain itu masih bisa digunakan kalau pasiennya alergi penisilin. Jadi pada kasus akut rhinosinusitis yang berat itu pilihan kedua bisa trimethoprim sulfamethoxazole, tetapi pada kasus otitis media tidak bisa digunakan. Tidak terlalu efektif berdasarkan hasil penelitiannya. Itu. Nah, kemudian faringitis dan tonsilitis. Nah, untuk faringitis dan tonsilitis ini dilihat tadi saya bilang dilihat dulu skornya. Nah, ini skornya dilihat dari range-nya, dari umurnya gitu. Apakah ada demam atau tidak. Nah, tadi kalau misalnya nilai skornya 2 atau 3 gitu. Lihat lagi hasil tesnya apakah dia positif infeksi bakteri atau seperti apa. Kalau iya boleh diberikan. Nah, tetapi kalau tadi skornya itu sudah di atas 3, 4 atau 5 tadi, maka itu wajib antibiotiknya digunakan. Gitu. Pilihan utamanya sama. Nih, pilihan utamanya adalah penisilin. Nah, habis itu kalau dia alergi penisilin, di sini erythromycin efektif. Erythromycin itu golongan makrolida, masih bisa digunakan. Kemudian kalau tidak bisa menggunakan erythromycin juga, dia bisa pakai azithromycin ataupun cephalosporin generasi ketiga tadi seperti ceftriaxone. Tuh. Oke, lanjut lagi ke laringitis.
Nah, di sini disampaikan kalau pada kasus laringitis ini dia tidak memerlukan antibiotik ya, karena sebenarnya infeksi pada laringitis itu bisa sembuh dengan sendirinya. Itu. Kemudian pada kasus epiglotitis ini tadi penggunaan kombinasi intravena dari anti-staphylococcus agent gitu ya, ditambah dengan cephalosporin generasi ketiga, atau hanya menggunakan monoterapi intravena cephalosporin generasi ketiga seperti ceftriaxone dan cefotaxime. Itu, atau menggunakan kombinasi ampicillin dengan sulbactam itu juga direkomendasikan. Kemudian ada bronkitis dan tracheitis. Nah, bronkitis dan tracheitis tadi juga sama, itu yang diatasi adalah gejala klinisnya. Itu, sedangkan untuk antibiotik itu juga tidak direkomendasikan. Tuh, ini yang terkait dengan penggunaan antibiotik pada kasus infeksi saluran nafas atas. Itu ya, kayak selesai sudah pembahasan guideline yang akut upper respiratorinya. Guideline yang kita gunakan pada kasus pneumonia yang CAP, pneumonia yang didapatkan di masyarakat. Itu ini juga sebenarnya teman-teman sudah pernah mendapatkannya ya ketika kuliah farmakoterapi. Nah, ini juga langsung saya sampaikan ke poin antibiotik yang digunakan karena selebihnya sudah pernah kita ajarkan juga, gitu ya. Nah, jadi di sini antibiotik yang bisa digunakan tergantung tadi pasiennya itu treatmentnya di mana, apakah pasiennya dirawat di rumah atau dia rawat inap. Rawat inapnya apakah dia di bangsal biasa atau dia masuk ICU itu. Nah, kan ada skornya tuh untuk menghitung apakah pasiennya itu rawat jalan atau perlu rawat inap. Tapi ini untuk menentukan dia rawat inap atau rawat jalan itu tetap ranahnya dokter. Sedangkan kita menggunakan itu untuk memonitoring atau memilih terapi yang sesuai. Tuh, nah sekarang yang pertama ini pilihan terapi untuk pasien yang dia dirawat jalan. Kita lihat apakah nanti di sini ada faktor pemberat atau tidak. Kalau tidak ada faktor pemberat, tidak ada penggunaan antibiotik dalam waktu dekat, kemudian tidak ada faktor resiko yang menunjukkan dia ada resistensi, tidak ada kontraindikasi dan tidak ada riwayat alergi, maka pilihan utamanya itu balik lagi sama, pilihan utamanya adalah amoksisilin. Nih, pilihan utamanya amoksisilin atau amoksisilin asam clavulanat, koamoksiklap itu atau golongan makrolida. Ini selama dia tidak ada pemberat gitu ya, tidak ada penggunaan antibiotik dalam beberapa 90 hari terakhir, maka tadi pilihannya golongan penisilin atau makrolida pilihan utamanya. Balik lagi umumnya adalah penggunaan penisilin. Nah, di sini yang bisa digunakan amoksisilin atau kombinasi amoksisilin dengan asam clavulanat atau penggunaan makrolida. Di sini makrolidanya yang efektif azitriomisin dan claritromisin. Sedangkan kalau tadi pada kasus infeksi saluran nafas atas itu makrolida yang direkomendasikan adalah clindamycin. Terus sedangkan kalau pada infeksi saluran nafas bawah makrolida yang direkomendasikan itu azitriomisin atau claritromisin. Tuh. Nah, kalau ternyata dia ada faktor resiko yang memberatkan, kemudian penyakitnya itu lebih berat dan dia sebelumnya juga pernah mendapatkan antibiotik, maka penggunaan beta-lactam dan makrolida ini dikombinasi. Jadi 2 nih obatnya. Kalau dia tidak ada pemberat cukup 1 saja, tapi kalau dia ada pemberat maka dikombinasi antara beta-lactam dengan makrolida. Kemudian jika pasiennya alergi terhadap beta-lactam atau makrolida, maka pilihannya adalah golongan fluoroquinolone. Di sini yang direkomendasikan moxifloxacin, levofloxacin atau gemifloxacin. Tapi yang perlu diingat, levofloxacin atau semua golongan fluoroquinolone itu tidak untuk anak. Tidak direkomendasikan untuk anak karena bisa mengganggu pertumbuhan. Sehingga kalau misalnya kasusnya nanti yang dapat anak, maka kita pilih antibiotik selain fluoroquinolone. Kemudian kita lanjut lagi ke treatment ketika pasiennya harus dirawat inap. Nah, kalau dirawat inap itu minimal dia menggunakan cephalosporin generasi ketiga. Gitu ya. Nah, cephalosporin generasi ketiga atau dia menggunakan amoksisilin plus asam clavulanat
Gitu ya. Jadi di sini kombinasi amoksisilin asam klorofulanet dengan makrolida. Nah, tuh. Atau dia menggunakan cefalosporin generasi ketiga. Kalau dia menggunakan cefalosporin generasi ketiga itu cukup satu saja. Tetapi kalau dia menggunakan amoksisilin asam klorofulanet ini harus dikombinasi dengan makrolida. Gitu. Atau dia bisa di sini menggunakan levofloxacin atau golongan quinolon tadi, golongan fluoroquinolon monoterapi. Jadi yang bisa monoterapi itu cefalosporin generasi ketiga, kemudian golongan quinolon ini juga monoterapi. Tapi kalau mau kombinasi itu amoksisilin dengan makrolida. Nah, umumnya kalau di rumah sakit biasanya kita pakai cefalosporin generasi ketiga. Jadi, tapi kalau ini balik lagi nanti menyesuaikan pola kuman yang ada di rumah sakit. Nah, sedangkan untuk pasien yang dia di ICU, keluar. Untuk pasien yang dia di ICU, maka treatmentnya tadi sama. Dia mendapatkan cefalosporin generasi ketiga, gitu ya. Atau kombinasi dari ampicillin sulbactam dengan makrolida gitu. Kalau ini kan amoksisilin dengan asam klorofulanet, kalau yang di ICU itu biasanya kombinasi ampicillin sulbactam dengan makrolida atau kombinasi dari cefalosporin generasi ketiga dengan quinolon. Itu untuk pasien yang dirawat di ICU. Nah, ini untuk target spesifik, jadi tergantung nanti kumannya apa. Ini bisa dibaca saja oleh teman-teman. Tuh, ini yang pada kasus CAP. Oke, sekarang kita lanjut ke yang HAP. Nah, ini guideline HAP masih sama yang kita gunakan seperti yang dulu juga. Untuk kasus HAP, nah nanti dilihat apakah dia karena menggunakan ventilator atau tidak. Nah, ini untuk penanganan terapi kalau dia menggunakan ventilator gitu. Jadi FAV ya. Jadi pneumonia karena penggunaan ventilator, maka dilihat di sini apakah ada resiko untuk dia mengalami MRSA gitu. Apakah ada resiko dia resisten terhadap Staphylococcus aureus, methicillin resistant Staphylococcus aureus ini. Jika dia punya resiko untuk resisten terhadap MRSA ini, maka yang digunakan adalah vancomycin atau linezolid gitu. Ini yang sering sekali muncul di farmakologi juga pernah ya, satu antibiotik yang bisa untuk mengatasi MRSA itu vancomycin atau linezolid. Gitu. Jadi ini pilihannya kalau dia ada resiko untuk ke aktivitas MRSA-nya. Kemudian kalau misalnya kan kalau rumah sakit itu rata-rata bakterinya adalah bakteri gram negatif. Kalau di komunitas itu bakterinya gram positif. Kalau gram negatif ini pertahanan bakterinya itu lebih susah untuk ditembus gitu. Bakterinya lebih kuat. Nah, di sini kalau karena menggunakan ventilator tadi, kita lihat apakah dia bisa menerima agen beta-laktam atau tidak. Gitu. Kalau dia bisa menerima agen beta-laktam, maka boleh kita menggunakan anti Pseudomonas penicillin, Piperacillin tazobactam tadi, atau cefalosporin. Ini sudah cefalosporin generasi keempat, cefivim ya. Kemudian dia juga bisa menggunakan carbapenem, ada imipenem, meropenem. Kemudian dia juga bisa menggunakan monobactam aztreonam. Tetapi kalau sampai dia alergi penisilin, maka tidak mungkin dia menggunakan ini alergi beta-laktam karena semuanya ini punya struktur yang sama. Sehingga kalau pasiennya alergi terhadap beta-laktam, maka pilihannya adalah fluoroquinolon, aminoglikosida atau polymyxin. Nah, tetapi yang perlu diingat untuk penggunaan aminoglikosida ini harus diwaspadai atau perlu perhatian khusus kalau pasiennya punya gangguan ginjal. Tuh. Nah, kemudian kalau seandainya kasusnya HAP tanpa ventilator, nah ini pilihan terapinya. Dilihat nanti apakah
angka mortalitinya tinggi atau tidak, resiko kematiannya tinggi atau tidak gitu ya. Ini juga bisa dilihat, bisa dihitung karena ada skornya juga. Nah, kalau seandainya angka mortalitasnya rendah dan tidak ada faktor atau aktivitas MRSA, maka boleh menggunakan salah satu di sini, piperacillin tazobactam, cefivim, cephalosporin generasi keempat, levofloxacin, fluoroquinolone atau golongan karbapenem ya, golongan karbapenem seperti imipenem, meropenem. Ini boleh digunakan salah satu saja pilih. Nah, kemudian kalau dia punya resiko MRSA, maka ini dikombinasi dengan vancomycin atau linezolid. Kalau dia punya resiko MRSA, maka itu selalu dikombinasi dengan vancomycin atau linezolid. Nah, jadi terapi yang ini tadi nih, yang di atas ini pilih salah satu, dikombinasi dengan vancomycin. Kemudian terakhir, kalau resiko mortalitinya tinggi dan dia juga dalam 90 hari terakhir itu mendapatkan antibiotik intravena gitu ya, jadi artinya pernah dirawat nih pasiennya sebelumnya, maka gunakan dua antibiotik di sini. Usahakan jangan sama-sama golongan beta-lactam. Jadi hindari penggunaan beta-lactam, 2 agen beta-lactam. Jadi kalau misalnya kalian pakai piperacillin tazobactam, pakailah satunya levofloxacin. Jangan pakai piperacillin tazobactam, pakainya cefivim, kan sama-sama beta-lactam. Gitu. Jadi hindari salah satu. Jangan menggunakan beta-lactam dua-duanya. Dikombinasi, jadi dua antibiotik di sini itu dikombinasi dengan vancomycin linezolid. Tuh. Nah, sudah selesai untuk guideline-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Seorang pasien berusia 16 tahun menderita infeksi saluran pernapasan bawah dengan gejala demam, batuk berdahak, nafas pendek, dan fototorak menunjukkan efusi pleura, dan kultur sputum menunjukkan infeksi Streptococcus pneumoniae. Pasien didiagnosa mengalami pneumonia. Obat apa yang tepat pada kasus ini? Nah, ini tidak ada keterangan kalau pasiennya itu dia sakitnya di rumah sakit. Ini kemungkinan adalah CAP. Kalau CAP itu tadi pilihan berdasarkan guideline itu amoxicillin atau golongan makrolida. Nah, di sini ada amoxicillin, tidak ada. Nah, kemudian golongan makrolida yang bisa digunakan ada azithromycin, ada clarithromycin. Sini ada pilihannya azithromycin. Jadi bisa digunakan yang azithromycin. Tapi kalau seandainya dia alergi terhadap beta-lactam atau makrolida, maka boleh menggunakan levofloxacin. Jadi ini digunakan jika pasien alergi beta-lactam atau makrolida. Tuh. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Seorang anak berusia 6 tahun didiagnosis mengalami CAP setelah menjalani perawatan selama 1 hari di rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien direkomendasikan menjalani pengobatan rawat jalan. Apa antibiotik yang tepat pada kasus ini? Nah, dia betul ini mengalami CAP ya. Pasiennya ini mengalami CAP. Kenapa? Gitu. Nah, karena tadi dia disampaikan di sini menjalaninya baru 1 hari di rumah sakit. Jadi betul diagnosanya dia sudah CAP. Nah, apa di sini yang tepat untuk pasien? Balik lagi, kalau CAP tadi ada 2. Kalau tidak amoxicillin berarti kita pilihnya makrolida. Kalau cefadroxil ini kan golongan cephalosporin, clindamycin ini juga golongan makrolida, tetapi kalau berdasarkan guideline dia tidak terlalu efektif pada kasus pneumonia. Di sini yang direkomendasikan azithromycin ataupun clarithromycin. Nah, doxycycline ini golongan tetracycline, ciprofloxacin ini golongan fluoroquinolone. Jadi pilihannya E. Nah, tuh ya. Terus kalau ditanya bagaimana mekanisme kerja obat tersebut, kalau amoxicillin itu merupakan antibiotik yang dia kerjanya di dinding sel. Kalau beta-lactam itu kerjanya dia di dinding sel bakteri. Itu ya. Nah,
sekarang kalau mau kita bahas satu-satu mekanisme kerja di sini yang bisa kita bahas satu-satu. Levofloxacin. Kalau levofloxacin ini golongan fluoroquinolon ya. Golongan fluoroquinolon ini dia kerjanya dengan menghambat sintesis asam nukleat. Jadi ini ke sintesis asam nukleatnya. Gitu. Sehingga nanti dia akan menghambat DNA girase atau enzim untuk replikasi DNA. Jadi transkripsi RNA itu juga terhambat, gitu ya. Jadi dia ke sintesis asam nukleat. Akhirnya nanti replikasinya akan terhambat. Kalau azitriyomisin ini golongan makrolida. Ini dia bekerja dengan menghambat sintesis dari protein bakteri. Nah, kemudian kalau vankomisin ini juga sama, dia beta laktam. Kalau beta laktam dia mainnya di dinding sel, sama seperti amoksisilin. Kalau tetrasiklin ini dia di sintesis protein juga. Jadi dia menghambat sintesis protein. Kemudian kalau meropenem ini juga beta laktam. Jadi dia mainnya di dinding sel. Nah, teman-teman nanti buka lagi PPT kita di farmakologi terkait mekanisme kerja obat ya. Insya Allah di sana ada gambar yang sudah menjelaskan mekanisme kerja antibiotik secara keseluruhan. Nah, intinya kalau di sini kan yang kita gunakan kebanyakan beta laktam. Kalau cincin beta laktam, antibiotik golongan beta laktam itu dia mekanisme kerjanya di dinding selnya. Nah, tetapi kalau kayak quinolon, fluoroquinolon, kemudian makrolida, kemudian tetrasiklin, itu dia kerjanya di sintesis proteinnya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini Nyonya Y, umur 4 tahun, penderita DM tipe 2, mengalami pneumonia akibat infeksi nosokomial setelah menjalani perawatan selama 7 hari di rumah sakit. Hasil uji kultur bakteri menunjukkan bahwa pasien mengalami infeksi methicillin resistant Staphylococcus aureus. Apa antibiotik yang tepat pada pasien ini? Nah, sekarang cara kita menelaahnya. Nah, di sini pasiennya dia bilang masuk ke rumah sakitnya itu sebenarnya DM tipe 2, tetapi ternyata setelah itu dia mengalami pneumonia setelah dia dirawat selama 7 hari di rumah sakit. Kulturnya menunjukkan dia MRSA, ada resiko untuk MRSA. Nah, apa antibiotik yang tepat? Itu kalau seperti ini, maka cara melihatnya di sini, adakah dia yang menggunakan vankomisin atau linezolid? Karena ini yang efektif untuk kasus MRSA. Nah, yang ada vankomisinnya atau linezolid hanya yang A dan B, itu ya. Nah, kemudian sekarang kita pilih A atau B. Kalau A itu cefivim, B itu ceftriaxone, dia sama-sama cephalosporin, hanya beda generasi. Nah, kalau kita baca guideline lagi, kembali ke guideline, itu yang efektif bisa cefivim atau ceftazidime. Berarti pilihannya yang benar adalah A ya. Oke, selesai sudah soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nyonya Y, umur 30 tahun, hamil, usia 7 bulan, didiagnosis mengalami community acquired pneumonia atau CAP. Hasil uji kultur menunjukkan bahwa pasien terinfeksi Mycoplasma pneumonia. Apakah antibiotik lini pertama yang tepat untuk pasien? Nah, ini soal nomor 5. Ibu lanjut soal nomor 5. Nyonya Y, umur 30 tahun, hamil, usia 7 bulan, didiagnosa mengalami CAP. Hasil uji kultur menyimpulkan bahwa pasien terinfeksi Mycoplasma pneumonia. Apakah antibiotik lini pertama yang tepat untuk pasien ini? CAP itu pilihannya kalau dia tidak ada pemberat itu amoksisilin dengan makrolida. Pilihan utamanya. Nah, di sini yang amoksisilin tidak ada dan yang aman untuk ibu hamil
itu amoxicillin itu aman. Kemudian makrolidanya kan azitromycin sama clarithrol. Nah, azitromycin juga aman untuk ibu hamil. Sehingga pilihannya di sini C. Itu. Kalau levofloxacin ini fluoroquinolone, ciprofloxacin juga fluoroquinolone. Doxycycline ini tetracycline, cotrimoxazole itu obat gabungannya trimethoprim dengan sulfamethoxazole. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6, Tuan M umur 32 tahun mengeluhkan demam 40 derajat Celcius, pusing, sakit menelan, pasien didiagnosis mengalami akut faringitis. Antibiotik apa yang direkomendasikan untuk pasien ini bila diketahui pasien alergi penisilin? Bila diketahui pasien alergi penisilin, maka pilihannya kalau akut faringitis tadi utamanya kan amoxicillin, drug of choice-nya pilihan utama. Tapi kalau pasien alergi penisilin, maka kita bisa menggunakan tergantung tadi apakah alerginya fase 1 atau fase 4. Kalau fase 4 kemerahan masih bisa menggunakan cefalosporin. Tetapi kalau misalnya dia sudah fase 4, maka tidak mungkin fase 1, berupa anafilaksis, maka tidak mungkin menggunakan cefalosporin. Jadi kalau tidak ada keterangan seperti ini, sebisa mungkin cefalosporin kita hindari. Nah, dari sini yang bisa digunakan itu adalah si C, eritromycin. Jadi eritromycin ini golongan makrolida, ini bisa digunakan. Tuh. Kemudian soal nomor 7, anak Y umur 7 tahun mengeluh demam, nyeri saat menelan dan mual sejak 3 hari yang lalu. Hasil diagnosis menunjukkan pasien mengalami faringitis dan diberikan clindamycin. Nah, berapa lama terapi menggunakan clindamycin? Rata-rata untuk penggunaan clindamycin ini selama 10 hari. Jadi jawabannya E. Nanti silahkan dibuka guideline-nya. Kemudian soal nomor 8. Soal nomor 8, Nona N umur 20 tahun mengeluh sakit kepala di wajah serta digerakkan disertai dengan hidung tersumbat. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pasien mengalami sinusitis. Jadi ini akut rhinosinusitis ya yang disebabkan oleh bakteri H. influenza. Antibiotik pilihan utama pada kasus ini adalah selain epiglottitis, maka itu pilihan utamanya adalah amoxicillin. Maka jawabannya B. Oke, lanjut lagi soal nomor 9. Seorang anak berusia 6 tahun didiagnosis mengalami otitis media yang disebabkan bakteri H. influenza. Pasien diketahui alergi penisilin. Pilihan terapi yang tepat pada kondisi pasien ini adalah kalau pilihan utamanya amoxicillin, tetapi karena dia ada alergi, maka balik lagi pilihannya ke makrolida, azitromycin. Oke, lanjut soal terakhir, nomor 10. Nyonya Y, umur 30 tahun, didiagnosis mengalami akut bakterial sinusitis. Jadi akut rhinosinusitis, pasien diketahui alergi terhadap antibiotik golongan beta-laktam. Maka pilihan terapi yang sesuai adalah selain golongan beta-laktam, maka yang bisa digunakan oleh pasien ini apa kira-kira? Amoxicillin ini beta-laktam. Kalau amoxiclav beta-laktam, ceftriaxone ini cefalosporin beta-laktam, cefixim ini juga beta-laktam. Levofloxacin ini quinolone, bukan beta-laktam ya. Jadi yang beta-laktam itu tadi penisilin, kemudian cefalosporin, kemudian golongan carbapenem, meropenem tadi ya, carbapenem. Kemudian yang terakhir yang golongan monobaktam, aztreonam gitu. Nah, ini yang dia beta-laktam. Berarti di sini yang bukan termasuk beta-laktam adalah levofloxacin. Jawabannya E. Oke, selesai. Semoga bermanfaat nanti untuk membantu kalian masuk tes. Silahkan nanti kalau ada yang mau didiskusikan kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.